Ya, pemirsa, langit Teheran, Iran menghitam usai depot minyak ledakan Israel. Warga diminta tak keluar rumah karena hujan yang turun beracun mengandung asam berbahaya. Awan hitam menyelimuti Teheran ketika asap tebal terus mengepul dari fasilitas minyak yang terkena serangan gabungan AS Israel. Kepulan asap membumbung di atas ibu kota, sementara kendaraan terlihat bernoda hitam akibat tetesan air hujan yang tercemar. Palang Merah Iran memperingatkan warga untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap hujan asam beracun dan mendesak masyarakat untuk tetap berada di dalam ruangan, menghindari semua aktivitas luar ruangan yang tidak penting. Militer Israel mengatakan telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh angkatan bersenjata Iran di Teheran dengan tujuan memperdalam kerusakan pada infrastruktur militer Iran. Akibat ledakan, jalanan di sekitar Teheran juga ikut terbakar hingga membuat warga panik. Kementerian Perminyakan Iran mengatakan ada 3 depot minyak yang diserang Israel, yakni di daerah Kohak, Shahran, dan Karaj. Televisi pemerintah Iran merilis rekaman serangan drone kamikaze yang diluncurkan untuk menghancurkan target di Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat. Sejumlah drone Shahed 136 Iran lepas landas dari lokasi yang dirahasiakan. Angkatan Darat Republik Islam Iran telah berhasil menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan sejumlah wilayah Israel. Serangan ribuan drone berbiaya murah ini telah merepotkan pihak Amerika Serikat dan Zionis Israel. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran menunjukkan rudal-rudal yang diluncurkan sebagai bagian dari gelombang ke-30 operasi True Promise 4. Sementara pasukan pertahanan Israel telah gagal menghalau rudal hypersonic buatan Iran seperti Fatah 2 dan Khaibar. Negara Islam Iran juga memiliki rudal balistik Khorramshahr yang mampu membawa pelesak seberat 1 ton. Sementara itu, pemirsa, warga Tel Aviv panik dan gentar saat serangan udara Iran berhasil menembus pertahanan udara Iron Dome. Warga Israel ketakutan saat sirine meraung di udara. Mereka kemudian bergegas menuju tempat perlindungan bom atau bunker. Sistem pertahanan udara Israel atau Iron Dome terpantau mencegat rudal Iran di langit Tel Aviv. Namun sejumlah rudal Iran justru berhasil menembus jantung negara Zionis ini. Sejumlah orang dilaporkan tewas dan terluka, sementara itu sejumlah bangunan rusak parah. Militer Iran terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah Israel di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei, pemimpin baru Iran. Inilah rekaman CCTV saat serangan udara Iran menghantam lokasi konstruksi di kawasan Israel Tengah pada hari Senin. Menurut layanan ambulans Magen David Adom, 1 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam serangan rudal balistik Iran. Ini merupakan serangan gelombang pertama di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei yang baru terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran. Serangan rudal hypersonic Iran juga dilaporkan menghantam sebuah bunker di Tel Aviv, Israel. Bunker tersebut disebut-sebut sebagai salah satu tempat persembunyian para pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Kobaran api melalap salah satu tempat persembunyian bawah tanah para petinggi Israel akibat rentetan serangan rudal Iran. Selain terbakar, bunker tersebut juga dilaporkan mengalami kerusakan parah. Bunker tersebut dilaporkan merupakan bunker terbesar di Israel yang difungsikan sebagai tempat berlindung para pejabat Israel selama konflik besar. Sejumlah saksi mata mengatakan terjadi ledakan besar yang diikuti kobaran api dan menyebar di seluruh area. Sejumlah bus dan mobil yang berada di lokasi turut ludes terbakar. Warga sekitar lokasi ledakan juga panik berusaha menyelamatkan diri. Laporan awal menyebutkan rudal Iran menembus sistem pertahanan udara Israel termasuk yang membidik sejumlah lokasi paling rahasia di Tel Aviv. Warga Israel menuju tempat berlindung saat suara sirine memecah sunyi di kota Tel Aviv pada Senin malam. Ledakan mewarnai di langit Tel Aviv saat rudal Iran berhasil cegah sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun rudal hypersonic Iran juga berhasil menghancurkan sejumlah lokasi di Israel. Namun jumlah korban tewas dan kerusakan di fasilitas vital Israel dilarang untuk dipublikasikan. Ya pemirsa, tepat setelah serangan Israel ke Bandara Internasional Bandara Mehrabad di Teheran, Iran, Garda Revolusi Iran kembali melancarkan serangan balik ke Tel Aviv, ibu kota Israel. Really, I think that's what the calculation now is. Regime preservation. Ledakan besar terjadi setelah sebuah rudal menerjang pusat kota Tel Aviv di Israel. Serangan rudal Iran terekam saat siaran langsung melalui televisi milik Inggris. Serangan tengah malam tersebut diluncurkan usai serangan ke kilang minyak dan bandara internasional Iran diserang oleh militer Israel. Presiding over this regime? Sure. Aaron, I just want to break in for a moment because we're looking. Sementara itu, pecahan rudal menghantam jalan di kota Givatayim, sebelah timur Tel Aviv. Serangan itu merusak beberapa bangunan setelah pertahanan udara mencegat rentetan serangan yang diluncurkan dari Iran. Polisi menutup area tersebut dan tim darurat memeriksa kerusakan di sepanjang jalan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, sementara 2.328 warga Tel Aviv telah dievakuasi sejak awal perang. Akibat serangan udara Iran, satu warga Israel dilaporkan tewas sementara 3 lainnya terluka. Sementara itu, juru bicara pasukan Israel mengklaim 7.500 amunisi dijatuhkan di seluruh Iran, sementara 600 target Hizbullah juga dihantam di Lebanon. Para anggota layanan ambulan Magen David Adom atau MDA terlihat menanggapi dugaan dampak bom Tandan di Israel Tengah. Rekaman video menunjukkan para medis dan polisi di lokasi kejadian dekat dengan lokasi konstruksi. 1 orang tewas dan 3 lainnya terluka akibat serangan rudal balistik Iran di 2 lokasi. MDA mengatakan 2 orang pria berusia 40 tahunan mengalami luka kritis akibat pecahan peluru, 1 diantaranya meninggal dunia di lokasi konstruksi. Seorang pria berusia 30 tahunan mengalami luka serius di lokasi lain di Israel Tengah. MDA pun melaporkan 11 orang tewas dalam serangan pesawat tak berawak dan rudal Iran sejak awal konflik pada 28 Februari lalu. Sementara itu, juru bicara pasukan Israel atau IDF mengklaim IDF telah melakukan 3.400 serangan. IDF juga mengklaim 7.500 amunisi dijatuhkan di seluruh Iran, sementara 600 target Hizbullah juga dihantam di Lebanon. במסגרת המבצע ביצענו כ-3,400 תקיפות ברחבי איראן, והוצאנו משימוש יותר מ-150 מערכות הגנה איראניות. עד כה, חיל האוויר הטיל כ-7,500 חימושים על מטרות בכל רחבי איראן. מדובר בפי 2 מהכמות שהוטלה לכל אורך מבצע עם כלבי. עברנו לשלב הבא במבצע. הרחבנו את התקיפות על אתרי הייצור המרכזיים של המשטר. IDF berdalih fase terbaru serangan berfokus pada infrastruktur yang terkait dengan produksi senjata setelah intelijen Israel dilaporkan mendeteksi upaya Iran untuk membangun kembali dan memperluas manufaktur rudal. Tak hanya depot minyak Iran, sebuah kilang minyak meledak hebat di Bahrain usai dihantam rudal pada Senin siang.
Asap hitam mengepul dan mengeluarkan api dari kawasan kilang minyak milik perusahaan minyak negara Bahrain, yaitu Bahrain Petroleum. Kantor berita milik negara Bahrain mengumumkan tentang keadaan darurat akibat serangan rudal Iran yang menargetkan kilang minyak milik Bahrain. Ya pemirsa, seruan penghentian perang kembali menggema di Paus Leo. Ia mengajak rakyat untuk membuka ruang dialog untuk meredakan konflik di Timur Tengah. Fratelli e sorelle, dall'Iran e da tutto il Medio Oriente continuano a giungere notizie che destano profonda costernazione. Agli episodi di violenza e devastazione e al diffuso clima di odio e paura si aggiunge il timore che il conflitto si allarghi e altri paesi della regione, tra cui il caro Libano, possano sprofondare nuovamente nell'instabilità. Eleviamo la nostra umile preghiera al Signore perché cessi il fragore delle bombe, tacciano le armi e si apre uno spazio di dialogo nel quale si possa sentire la voce dei